Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, di video kami kali ini, kami akan mempresentasikan tentang materi pengertian modal kerja dan jenis-jenisnya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anggi Ternawati Bormanalu, NIM saya 20050 72004, kelas DK4G, Prodi Perbankan dan Keuangan, materi kuliah Manajemen Keuangan, Ibu pengajar Ibu Eva Marlina Simatupang STMSI, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Angelita Triana Gulung, NIM 20050702053 dari kelas BK4G, Prodi Perbankan dan Keuangan, Politeknik Negeri Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Sebenarnya apa pengertian dari modal kerja secara umum maupun menurut para ahli? Menurut working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya bakalan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat. Berikut adalah pengertian modal kerja menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Jumingan, dia mengatakan adalah jumlah harta atau aktiva lancar pada neraca perusahaan. Sedangkan konsep modal bersih adalah pengurangan harta lancar atau aset dengan pasifal lancar atau hutang lancar, sehingga dapat diketahui adanya modal bersih dan modal kotor yang terdapat dalam sebuah perusahaan. Waktu tersedianya modal tergantung macam dan tingkat likuiditas dari aktiva lancar. Dan yang kedua, menurut Egwene, F. Brigham, dan Joel F. Foster, mereka mendefinisikan modal kerja sebagai hasil penjumlahan dari aktiva atau harta lancar, di mana aktiva atau harta lancar tersebut merupakan modal kerja kotor. Definisi ini sifatnya kuantitatif karena total dana digunakan dalam tujuan operasi jangka pendek. Kas, sekuritas, persediaan, dan piutang sangat berperan penting terhadap ketersediaan modal perusahaan. Dan yang ketiga, menurut Kasmir, working capital merupakan dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan kata lain, working capital dapat diartikan sebagai modal yang ditanam di suatu perusahaan dalam bentuk aktiva yang bersifat jangka pendek atau aktiva lancar. Contohnya seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, dan aktiva lancar. Dan yang keempat, Gitman menjelaskan bahwa working capital ialah bagian dari investasi yang merupakan jumlah harta lancar yang bersirkulasi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan kata lain, aktiva lancar yang mengalami perubahan bentuk atau nilai jual saat dilakukannya kegiatan bisnis. Dan yang kelima, Harahap. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Harahap, menjelaskan mengenai definisi working capital sebagai hasil dari pengurangan antara aktiva lancar atau harta lancar dikurangi dengan utang kerja. Harahap juga menjelaskan terkait dengan working capital yang dapat dijadikan sebagai ukuran yang berkaitan dengan kepentingan. Jenis-jenis modal kerja. Menurut W.B. Taylor dan Bambang Rianto atau 1995, modal kerja digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama, modal kerja permanen atau permanent working capital. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja primer atau primary working capital. Modal kerja primer merupakan jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjaga kontinuitas usahanya atau modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kegiatan usahanya. B. Modal kerja normal. Modal kerja normal adalah modal kerja dibutuhkan untuk proses produksi normal. Dan yang kedua, modal kerja variabel atau variable working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja ini terdiri dari A. Modal kerja musiman atau seasonal working capital.
modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi musim. B. Modal kerja siklis atau cyclical working capital, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan oleh fluktuasi konjungtur. C. Modal kerja darurat atau emergency working capital, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya, ada pemogokan buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Dah.